Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan khususnya nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan kita Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya, dan khususnya terima kasih kepada Pak Ustadz Junardi Harah yang telah hadir sebagai Ketua DKM Masjid Raya Unpad. Juga terima kasih kepada Ustadz Heri juga dari Masjid Raya Unpad, kemudian Ibu Muhimah selaku penanggung jawab dari Sadinten Sajus atau Sadisa. Dan tak lupa terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan kita istiqomah selalu untuk mengikuti Sadisa ini. Adapun acara ini adalah acara pengenalan atau pembukaan ya launching dari Sadisa ini yang sudah kita rencanakan, alhamdulillah bisa terlaksana pada waktunya, yaitu pada hari ini, pada hari Ahad, tanggal 28 Agustus, ya, pagi hari yang cerah ini. Saya sebagai pembawa acara, pemandu acara pada kali ini akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini, ya. Yang pertama acara pembukaan, kemudian yang kedua adalah tilawah, yang ketiga tausiah dan sambutan dari Pak Ketua Masjid Raya Unpad, kemudian yang keempat penjelasan program Sadisa oleh penanggung jawab dari Sadisa, kemudian yang terakhir adalah penutup atau doa, ditutup dengan doa. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang selanjutnya, acara yang kedua yaitu tilawah. Tilawah akan dibacakan oleh saya sendiri mungkin ya. Ya, insya Allah kita akan membaca surat Al-Isra. Bapak Ibu bila membawa Al-Quran boleh berkenan untuk membuka surat Al-Isra ayat 9 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب
وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا وبصيرا. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia sering berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang. Agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan penghitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah, semoga mendapat keberkahan dan acara kita berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, kita selanjutnya kepada acara tausiah dan sambutan dari Ketua Masjid Raya Unpad, yaitu Bapak Junadi Harahap, PhD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.
Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahu wa man ahsanu sibghah. Faqala aidan wal as innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan. Alhamdulillah. Dan kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan kita, role model kita dalam mengarungi kehidupan ini. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada bidang kemuslimahan Masjid Raya Unpad, kepada Ustazah Ooh sebagai ketua kemuslimahan, dan juga Ustazah Muhimah yang telah menyelenggarakan kegiatan komunitas tadarus online Sadisa. Saya mengucapkan terima kasih sekali, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran juga pengurus MRU lainnya, Ketua Media Ustadz Heri. Mudah-mudahan dengan acara ini akan memberikan kebarokahan kepada kita, akan memberikan banyak kemaslahatan kepada kita, dan akan berlanjut terus. Sebelumnya pada periode lalu kita juga mengadakan balik auhan mengaji. Itu setiap maghrib kita adakan. Mudah-mudahan itu juga akan kita lakukan terus selain Sadisa ini. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka komunitas tadarus online Sadisa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongannya kepada kita, selalu memberikan segala kekuatan kepada kita. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, acara ini tidak akan jadi. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan acara ini terus ada, dan kemudian akan memberikan kemanfaatan. Sebagaimana dari ketua kemuslimahan dan juga dari tadi moderator menyampaikan untuk saya memberikan tausiah. Sebenarnya yang perlu ditausiahi adalah saya, ya. Tapi baiklah, karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari ketua kemuslimahan, saya ingin menyampaikan bahwa sedikit ini hanya untuk memberikan semangat kepada kita bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sampai hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak sekali penghafal Al-Quran yang menghafal Al-Quran bahkan mempunyai sanad. Sampai Rasulullah SAW itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Makanya Allah mengatakan dan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis Bukhari, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Artinya ketika kita berada di forum ini, di forum online ini, Allah mengatakan kita adalah sebaik-baik. Rasulullah mengatakan
dalam hadisnya, kita adalah sebaik-baik manusia. Dan tentu juga kita akan mengamalkannya. Rasulullah SAW dalam hadis Tirmizi mengatakan bahwa setiap satu huruf dari Al-Quran, maka ada satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Artinya ketika kita membaca Al-Quran pada hari ini, setelah acara ini, kita membaca kalamullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipatkan 10 kali lipat. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan juga perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedangkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, senantiasa melakukan meskipun hal itu sulit baginya, maka dia dapat pahala. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran, walaupun kita membaca terbata-bata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita 2 pahala. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepadanya kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota, yang sinarnya bagaikan sinar matahari. Yang dikenakan kepada orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi di dunia ini. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami? Semuanya itu menjawab, karena anakmu telah membacakan Al-Quran. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Artinya ketika seseorang anaknya membaca Al-Quran, bahkan kalau anaknya sudah bisa menghafal Quran, bahkan menghafal 30 juz, ini sebuah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karunia yang tidak hanya didapatkan di dunia, tapi juga didapatkan nanti di akhirat. Pasti semua manusia akan mati. Pasti dan pasti-pasti. Maka pada saat itu tidak ada kendaraan, tidak ada rumah, tidak ada apapun yang kita bawa. Yang kita bawa adalah bacaan Al-Quran. Amal-amal kita yang kita bawa ke dunia ini. Yang di dunia ini. Kemudian Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada ahlinya di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat. Akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Sabda Nabi SAW, puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat kepada hambanya pada hari kiamat. Ketika nanti manusia sudah tidak ada lagi di dunia ini, berada di hari kiamat, mereka menunggu-nunggu pahala, menunggu-nunggu kebaikan. Maka pada saat itu datanglah Al-Quran kepada kita yang hari ini, insya Allah akan mengadakan sadisa. Maka itu akan memberikan syafaat kepada kita nanti. Di akhirat kita tidak perlu makan sebenarnya. Yang perlu adalah amal. Dan kita tidak tahu usia kita kapan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hari ini kita berada pada forum ini, maka maksimalkanlah. Kita anggap ini adalah sebuah amal yang kita akan bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahkan ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi oleh mereka dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan manusia dan di sisinya. Artinya, ketika kita hari ini melakukan sadisa, maka Allah akan penuhi kita dengan ketenangan. Hari ini manusia mencari ketenangan di tempat-tempat yang katanya mereka mendapatkan ketenangan. Ternyata ketenangan itu ada pada Al-Quran ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa hendaklah kamu menggunakan kedua obat, yaitu madu dan Al-Quran. Artinya hari ini, apakah kita mendapat ada penyakit-penyakit, apa penyakit fisik atau penyakit hati,
maka insya Allah Al-Quran akan menyembuhkan penyakit kita. Kemudian Al-Quran juga dikaruniakan hati dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipeliharanya dari kegelapan. Seperti mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat dari Al-Quran, dituliskan baginya satu kebaikan yang berlipat. Siapa yang membacanya, baginya cahaya di hari kiamat. Allahu Akbar. Begitu mulianya Al-Quran. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan kandungannya, dianugerahkan kepada kedua orang tuanya mahkota di hari kiamat. Cahaya mahkota itu lebih baik daripada cahaya matahari di dunia ini. Kalaulah demikian, matahari di rumahmu dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap beramal dengan Al-Quran? Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya. Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu kitab Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan akan dilipatkan 10. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Allahu Akbar, walillahilham. Begitu mulianya Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang baca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi seperti orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan mengamalkan isinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan. Al-Quran adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari. Maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di kalangan manusia. Rasul ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ya Allah, luar biasa. Daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapatkan tempat di surga bersama utusan yang mulia. Sedangkan orang yang baca Al-Quran yang masih terbata-bata, merasa berat dan susah, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Mudah-mudahan dari penyampaian dan amanah daripada moderator tadi untuk saya menyampaikan tausiah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita, selalu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga selalu kita untuk menjadi ahlul Quran. Itu saja saya kira kata sambutan yang bisa saya sampaikan, dan juga seperti amanah tadi memberikan tausiah untuk diri saya pribadi utamanya, karena sesungguhnya yang perlu dinasihati adalah saya pribadi untuk selalu membaca Al-Quran. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ustaz, terima kasih atas sambutannya, dan alhamdulillah sudah dibuka secara resmi Sadisa ini dan sudah bisa mulai berjalan ya. Mudah-mudahan istiqomah. Dan tadi dari tausiah
Ustadz Junadi juga bahwa mudah-mudahan dengan belajar Al-Quran ini pada akhirnya Al-Quran menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita menginjak kepada acara yang keempat, penjelasan tentang program Sadisa atau Sadinten Sajus yang akan disampaikan oleh penanggung jawab acara Sadisa, penanggung jawab program Sadisa yaitu Ibu Muhimah. Kepada Ibu Muhimah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bermuajahah, berkumpul melalui media Zoom ini, karena jika bukan karena kehendak Allah, mustahil acara ini akan berlangsung dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh menjalankan sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal terkait teknis pelaksanaan Sadisa. Sadisa sendiri merupakan akronim singkatan yang kepanjangannya idealnya adalah Sadinten Sajus. Ini merupakan komunitas yang kami inisiasi untuk bersama-sama memotivasi diri, menyemangati diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara merutinkan tilawah yang minimal idealnya gitu 1 hari 1 juz, tapi Sadisa ini bisa fleksibel gitu ya, bisa sadinten sabaris gitu, sadinten sahalaman, sadinten salembar gitu. Jadi jangan menjadi halangan jika memang nanti pada pelaksanaannya setiap hari tidak mencapai target 1 juz per hari. Memang target idealnya adalah 1 juz. Target yang kami terapkan adalah 1 juz per hari. Izin saya bisa menyampaikan teknis pelaksanaannya, dan izin juga melaporkan bahwa peserta yang sudah daftar, Ustadz 11 orang, termasuk kami dari admin. Mungkin ini masih sedikit memang kalau dari hitungan manusia gitu, tapi mudah-mudahan ini menjadi awal gitu, dan 11 orang nanti bisa lebih mudah untuk mengevaluasinya. Jadi ada 11 orang terdiri dari Ibu Nora Akbarsya dari FPIK, kemudian Ibu Noriska dari Farmasi, Ibu Efri Mardawati dari FTIP, ada Ibu Puspa Mirani dari FIB, kemudian ada Sinta Senia, mahasiswi dari Vkom, lalu ada adik Puput dari FIB, dan Ibu Eka dari kantor sekretariat rektor, Ibu Nurhaini dari ULT, Direktorat Tata Kelola, kemudian ada Ibu Susi Arianti dari kantor Direktorat Tata Kelola juga, kemudian ada Ibu Oo dan saya sendiri. Ya, mungkin ini masih sedikit pesertanya, dan insya Allah tiap bulan
akan ada evaluasi dan akan ada pendaftaran baru. Kemudian bagaimana teknis pelaksanaannya? Sebentar, saya akan share screen. Ya, bismillah. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Junardi, banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran, di mana salah satu di antara ayat Al-Quran yang menjadi motivasi bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tamut yuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, salah satu dijelaskan kenapa Al-Quran itu merupakan jika kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu dengan cara membacanya, kemudian menghafalnya, itu merupakan perniagaan tijaratan lan tamur, itu perniagaan yang tidak akan ada hentinya, yang tidak akan ada kerugian. Gitu. Dimana seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz, bahwa ketika seseorang membaca kitabullah, maka akan terdapat banyak kebaikan. Gitu. Jadi yang Allah hitung itu bukan sebanyak ayatnya, tapi dihitung ganjarannya itu per huruf gitu ya. Tidaklah gitu kalian membaca alif lam mim itu dihitung satu kalimat alif lam, tapi alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Dan satu kebaikan satu ayat itu dibalas dengan 10 kebaikan. Masya Allah gitu ya. Jika kita sudah membaca 1 juz sehari, minimal 1 juz itu 20 lembar. Kalau 1 lembarnya itu ada berapa huruf, Masya Allah gitu, luar biasa. Ini yang menjadi motivasi gitu ya, salah satu motivasi kenapa Sadisa ini diadakan. Bagaimana tata tertibnya? Peserta harus meluruskan niat karena Allah Ta'ala. Jadi jangan berharap apapun selain Allah gitu ya, karena di sini kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali berharap kebaikan dari Allah Ta'ala. Kemudian peserta harus mendaftarkan diri pada form pendaftaran Sadisa yang sudah kami sebarkan, dan peserta juga sudah masuk ke WA grup anggota. Dan memang peserta ini khusus untuk muslimah gitu ya, bukan berarti melarang bapak-bapak, tapi mungkin nanti bapak-bapak bisa membuat grup tersendiri sehingga bapak-bapak juga ada komunitas tadarus online-nya. Jadi sudah masuk grup WA sebagai sarana komunikasi gitu ya selama program berlangsung. Program Sadisa ini insya Allah dilaksanakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mungkin bisa sepanjang kita masih mau berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah terus gitu. Dan nanti setiap yang ikut pun kita akan libatkan gitu ya, supaya hidup di grupnya nanti. Jadi setiap 6 bulan sekali, insya Allah semua peserta akan mendapat tanda penghargaan kemajuan tilawah dalam bentuk sertifikat. Jadi nggak apa-apa ya ibu-ibu, kadang kita harus kayak anak-anak TK, anak-anak SD, anak-anak itu kan biasanya kalau di kayak sekolah-sekolah Islam itu kalau sudah hafal juz berapa dikasih piagam gitu ya, sertifikat, itu sangat memotivasi. Nah nanti ibu-ibu pun insya Allah akan kami buatkan ini dan
mudah-mudahan nanti bisa menjadi apa, kalau bisa dilihat-lihat gitu, oh iya ya ternyata saya bisa loh gitu, sebulan itu khatam 1 juz. Atau misalnya 6 bulan, kalau sebulan 1 juz berarti kan sudah 6 kali khatam gitu, Masya Allah luar biasa. Lalu teknis tilawahnya seperti apa? Tilawah akan dimulai nanti karena biar bareng-bareng dan mengevaluasinya sama gitu ya, akan dimulai dari juz 1. Mungkin di sini akan bagaimana dong, nanti saya udah punya hanca nih, bukan untuk ditinggalkan, yuk kita mulai bareng-bareng dari juz 1 gitu. Mungkin yang hancanya bisa diselesaikan di saat program tilawah harian ini sudah dilaksanakan. Ataupun misalnya ditunda tidak apa-apa, toh kita masih bisa melaksanakan tilawah dengan program ini. Target utama tilawah hariannya adalah menyelesaikan 1 juz setiap hari. Kemarin tuh ada teman di kantor pusat tuh, gimana dong katanya, saya mah masih belum 1 juz, ya nggak apa-apa teh kata saya. Mungkin dengan begini kita bisa termotivasi dan nanti bentuk laporannya pun nggak lewat WA gitu, nanti ngisi form. Nanti setelah itu akan dievaluasi, oh ternyata baru segini, ya nggak apa-apa, jangan dijadikan rasa minder atau malu gitu ya ketika belum mampu 1 juz setiap hari. Ini menjadi awalan yang baik. Karena kalau sendiri memang enak gitu ya, amalan sendiri nggak ada yang ganggu. Tapi ketika tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengingatkan, ya kita tuh merasa nyaman gitu dengan amalan yang segitu, padahal orang lain mungkin sudah jauh lebih banyak. Nah, harapannya dengan begini bisa saling menguatkan gitu, bisa saling mengingatkan, bukan untuk saling merendahkan, bukan itu gitu. Makanya dari awal luruskan niatnya karena Allah. Jika ada teman yang butuh bantuan, untuk dimotivasi ya motivasi. Alokasi waktu efektif tilawahnya adalah 12 jam. Kita harus mengalokasikan waktu khusus gitu ya. Mungkin ada di sini yang sudah terbiasa 1 juz 1 hari gitu ya. Ya alhamdulillah. Jika misalnya 20 menit saya mampu gitu 1 juz, alhamdulillah gitu. Berarti kan lebih cepat, bisa lebih lagi melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi 12 jam. Setiap peserta yang sudah menyelesaikan target tilawah harian bisa mengisi form laporan pada link ini. Nanti saya sudah membuatkan form laporannya, jadi nanti bukan di WA laporannya tapi di form. Nanti di sana formnya cuma mengisi misalnya juz ke-1 dari halaman berapa sampai berapa. Nanti kami bisa menghitung, oh ternyata misalnya Ibu Oh hari ini baru 5 halaman, berarti kan masih ada kekurangan 5 halaman. Nanti itu bisa bisa diselesaikan atau ya udahlah saya mah udah mampunya segitu gitu ya nggak apa-apa gitu. Nanti berarti bagaimana nanti cara ininya akan ada gitu ya, akan ada teknisnya bagaimana nanti biar sehari itu bisa 1 juz. Mulai waktu pelaporan itu mulai dari jam 8.00 sampai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Nanti setiap sudah jam 21 itu sudah tidak ada laporan lagi. Kami dari admin akan menarik file responnya untuk melihat gitu, melihat oh si A baru segini, si B sudah khatam. Nah nanti hasilnya akan di-share di grup WA. Dan ketika ketahuan, oh ternyata si A belum ini, si B belum ini, ya jangan dijadikan hal yang memalukan atau aib atau apa gitu ya. Tapi, oh iya ternyata saya butuh komitmen lagi gitu, agar bisa tilawah 1 juz 1 hari. Jadi admin akan mengecek file respon setiap 2 jam sekali dan akan menjapri peserta yang belum mengisi. Jadi nanti kami dari admin insya Allah setiap 2 jam sekali itu akan menotifikasi atau akan mengingatkan di grup untuk
ayo gitu, tilawah gitu. Jadi ayo selesaikan gitu. Itu jangan dianggap sebagai aduh ya banyak gangguan gitu ya. Kadang kita kurang nyaman gitu kalau kalau diingatkan seperti itu. Tapi jadikan ini sebagai oh iya gitu ya. Saya harus tilawah lagi. Kemudian setelah semua lapor, admin akan membuat list capaian dan menampilkan di grup WA. Setiap pekan ada evaluasi pencapaian sehingga bisa saling memotivasi. Nah, setiap 1 pekan sekali peserta harus mengikuti kajian Al-Quran pekanan. Di dalam kajian ini ada beberapa yang akan disampaikan, diantaranya tentang ilmu tajwid gitu ya, ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan sanad dari Rasulullah SAW. Jadi nanti kami akan memberikan sedikit ilmu yang telah kami pelajari tentang tajwid, mulai dari bagaimana itu cara membaca, tempo baca Al-Quran itu ada apa saja gitu kan. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, bagaimana ketika cepat nggak nabrak-nabrak makronya, nggak nabrak-nabrak panjang pendeknya, itu tekniknya ada. Kemudian akan juga diajarkan tentang makharijul huruf. Nah, ini materi yang sangat banyak, yang sangat lama, karena kita akan sama-sama belajar bagaimana itu cara melafalkan huruf sesuai tempat keluarnya huruf. Jadi Allah menciptakan mulut dengan segala isinya ini ya, ada lidah, ada gigi, itu memiliki fungsi untuk mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita pahami. Nanti insya Allah akan kita pelajari satu persatu perlahan-lahan sampai ya setidaknya kita mendekati gitu ya, mendekati seperti lafalnya orang Arab melafalkan Al-Quran. Itu teknis tilawahnya, dan tentunya jadi untuk pertemuan pekanan pada bulan yang akan berjalan ini, materi-materi yang akan kami berikan insya Allah sudah disusun. Yang pertama itu Ma'rifatul Quran. Kita ma'rifat dulu dengan Al-Quran, kenalan dulu Al-Quran itu apa sih gitu. Sampai kok kenapa sih harus dibaca, dan ya supaya kita tahu gitu. Sedikit-sedikit kita mempelajarinya. Mungkin ibu-ibu di sini sudah ada yang mengetahuinya Al-Quran itu apa dan kenapa wajib membacanya, kenapa kita harus mempertahankan istiqomah membacanya. Ya ibaratnya Al-Quran ini adalah surat cinta dari Allah gitu ya. Kan kadang kalau menerima surat cinta dari kekasih dibaca berulang-ulang sampai ketiduran ini gitu ya. Begitu pula gitu layaknya surat cinta dari Allah. Tentunya dengan adab-adabnya gitu ya. Nanti di Ma'rifatul Quran nanti akan dibahas bagaimana adab-adab juga membaca Al-Quran. Kemudian pada pekan kedua akan dimulai kita masuk Muqaddimah Ilmu Tajwid. Nah di situ apa saja yang akan dibahas pada pelajaran tajwid nanti akan dijelaskan di sana. Pada pekan ketiga baru kita masuk ke tajwid secara praktisnya, itu tentang mengenal tempo bacaan Al-Quran. Jadi tempo bacaan Al-Quran itu ada 3 gitu ya. Ada yang cepat, ada yang tahqiq, ada yang hadar gitu ya, ada yang sangat cepat gitu ya. Ada yang cepat, lambat, dan cepat, sedang, dan lambat. Tapi bagaimana supaya lambatnya itu tetap pada metodenya, madnya pas, kemudian makhrajnya benar, dan semua kaidah bacanya sesuai. Karena perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu pengertian tartil itu tepat makhrajnya,
tepat berhentinya gitu ya, di mana kita harus memulainya, makhraj yang keluar dari mulut kita juga sesuai. Sehingga tidak menyalahi seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang sudah ditalakikan kepada para sahabatnya. Jadi bacaan Al-Quran itu ya bacaan yang aslinya itu ditalakikan. Jadi Rasulullah SAW setiap menerima wahyu dari Allah itu beliau SAW mentalakikan kepada sahabatnya yang terdekat gitu. Dan nanti insya Allah itu sejarahnya bagaimana akan kita sama-sama pelajari. Kemudian di pekan keempat itu akan ada mutiara Quran. Jadi sedikit demi sedikit kita mencoba ya secara ringan gitu membahas tafsir-tafsir ringan. Mungkin nanti kalau misalnya tafsirnya susah akan mendatangkan pemateri yang khusus gitu ya. Karena tafsir bukanlah bukan ilmu yang mudah dan tidak semua orang bisa menyampaikannya, butuh ilmu yang khusus. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan hadis ini tentang niat, gitu ya. Di mana kalau ibu-ibu pernah membaca kitab-kitab klasik yang berisi tentang tuntunan agama, pasti hadis ini menjadi awal gitu ya, pembuka gitu. Di mana kita semua diingatkan oleh Rasulullah SAW agar senantiasa meluruskan niat kita, karena semua amal akan tergantung niatnya. Memang asbabul wurud, sebab turunnya hadis ini, itu ada seorang sahabat yang ikut hijrah bersama Rasulullah, tapi hijrahnya teh karena wanita cantik gitu. Jadi ya dapat gitu wanita cantik, tapi pahala hijrahnya belum tentu didapatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jelas ya, alhamdulillah atas uraian dari Bu Muslimah tadi. Dan itu akan memudahkan kita untuk melaksanakan program ini. Mungkin bila ada satu hal yang belum jelas bisa dikomunikasikan di grup ya. Dan ini sekali lagi adalah merupakan grup pemula gitu. Jadi, maksud saya gelombang 1 ya. Nanti ada lagi pembukaan untuk gelombang berikutnya. Sudah dilakukan pengumuman awal dan sudah ada pendaftaran dan alhamdulillah sudah terdaftar 8 orang ya di grup itu. Mudah-mudahan bertambah dan karena banyak itu berkah ya. Semakin hari semakin bertambah yang join, yang bergabung dengan Sadisa ini. Bisa mahasiswa ya, Bu Muhimah? Mahasiswa, kemudian tendik dan dosen. Tidak ada sesi tanya jawab? Langsung saja mungkin. Mangga satu aja. Oh ya, silakan kalau ada yang bertanya mungkin untuk teknis ini boleh. Oh tadi untuk revisi ya, revisian dari Ibu Nurheni tentang ini. Beliau itu bukan dari WLT, dari Sekretariat Majelis Wali Amanah. Subhanallah. Terima kasih Ibu Nurheni ya. Sama-sama, Bu. Ibu-ibu yang hadir sekarang boleh mengajak teman-teman ya. Saya sendiri insya Allah akan selalu tadi ya dari arahan dari Pak Junadi untuk kita semua bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin mengajaknya juga termasuk ya. Jadi amal saleh insya Allah. Baik, untuk acara berikutnya yang kelima ada sesi foto bersama dulu sebelum ditutup. Yang akan jadi yang memotret siapa ya Bu Muhimah? Saya halo. Saya.
Mohon. Alhamdulillah. Ya, mangga diberi aba-aba. Mungkin untuk para hadirin mohon me-on-kan kamera untuk sejenak berfoto bersama sebagai kenang-kenangan dan dokumentasi. Dihitung aja mungkin Bu Muhammad diberi aba-aba. Ya, Bu Eka nggak mau buka kamera, Bu. Bu Efri, Bu Noris. Baik, kalau tidak dibuka kamera, ya Bu satu. Yanti ya, Bu Iyang hadir. Bu Iyang, subhanallah. Dari kelemahan juga. Ya, mangga Bu Muhammad. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Ya. Sudah, Bu. Sudah? Nggak kerasa? Ya, alhamdulillah. Untuk acara berikutnya yaitu acara terakhir doa dan tutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Junadi Arahab PSD. Kepada Ustadz kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, berikan ya Allah keberkahan pada acara kami pada hari ini ya Allah. Dan berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengadakan acara ini ya Allah. Dan mohon bantuan-Mu ya Allah sehingga banyak dan kesuksesan daripada acara kami hari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Junadi atas doanya, dan dengan pembacaan doa tersebut maka berakhirlah rangkaian acara pembukaan Sadisa ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan istiqomah. Berikutnya kita juga mengikuti tata tertib yang sudah dijelaskan oleh Bu Muhammad tadi, ya luar biasa. Nanti akan ada notifikasi kepada kita untuk saling mengingatkan untuk acara Sadisa ini. Demikian rangkaian acara dari kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan arahan dan juga kehadiran Bapak Ibu semuanya. Insya Allah bila ada kegiatan berikutnya dari Sadisa, kami akan mengajak juga gitu ya untuk acara selanjutnya, karena ini akan berkelanjutan. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan kemanfaatan, kemaslahatan buat semuanya. Akhirul kalam, apabila ada perkataan yang tidak berkenan dari saya mohon maaf selaku pembawa acara. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.